Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kulu akan berkata laka kepadamu Nabi Muhammad, siapa al-mukhallafun, orang-orang yang tertinggal. Orang-orang yang tertinggal tidak ikut perang atau tidak ikut bai'atur ridwan ketika di Hudaybiyah. Minal a'rabi, dari orang-orang A'rab. Ucapan mereka orang A'rab, orang desa, Arab desa, Arab kampung. Ucapan mereka sagolatna, mengalahkan pada kami, menyibukkan pada kami, apa amwaluna, harta-harta kami, wa ahluna, dan keluarga kami. Kami tertahan, tersibukkan oleh harta dan keluarga kami sehingga tidak bisa ikut bai'atur ridwan ke Hudaybiyah. Fastaghfir, maka memintakanlah ampun engkau Nabi Muhammad, lana pada kami. Tapi yakuluna, berkata mereka, bi alsinatihim, dengan lisan mereka, dengan mulut mereka, ma pada apa-apa, laisa yang tidak ada apa ma, iku fi qulubihim, di dalam hati mereka. Orang-orang yang tertinggal atau sengaja tertinggal, tidak ikut berangkat dari penduduk Arab desa. Mereka tidak ikut datang ke Hudaybiyah, tidak ikut berangkat rombongan Nabi yang mau umroh. Akhirnya tertahan di Hudaybiyah, akhirnya melaksanakan bai'atur ridwan, melaksanakan bai'at di Hudaybiyah di situ. Mereka datang kepadamu Nabi Muhammad dan minta untuk dimintakan ampun. Kami tidak bisa ikut karena tertahan, tersibukkan oleh harta-harta kami. Kami repot ngurusi kebun atau ngurusi ternak kami. Keluarga kami juga tidak bisa kami tinggalkan, sehingga kami tidak bisa ikut. Untuk itu mintakanlah ampun untuk kami. Lah, mereka yang berkata, datang berkata begitu itu, berkata dengan ucapannya, lisannya saja, yang tidak ada dalam hatinya. Hatinya sebenarnya tidak ada penyesalan, tidak dimintakan ampun, tapi mulutnya begitu. Alasan dengan mengatasnamakan harta ataupun keluarganya itu ya hanya sekedar alasan, tidak ada dalam hatinya. Qul, katakanlah Nabi Muhammad, faman, maka siapakah yamliku, yang memiliki, lakum untuk kalian, minallahi, dari Allah, syai'an, sesuatu. Siapa yang akan memiliki pertolongan untuk kalian? Kalau Allah menghendaki sesuatu, in aroda, seandainya menghendaki sapa Allah bikum, pada kalian, dorron, pada bahaya. Kalau Allah menghendaki bahaya, melarat, musibah pada kalian, siapa yang akan mampu menolong kalian? Au aroda, atau menghendaki siapa Allah bikum, pada kalian, naf'an, pada manfaat. Atau kalau Allah menghendaki manfaat, siapa yang akan menghalang-halangi? Ya, tidak ada. Kalau Allah memberikan manfaat, ya tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau Allah menghendaki madorot, karena tidak datang, juga tidak ada yang bisa memiliki pertolongan membantu orang itu. Balkana, bahkan ada, sapa Allah bima ta'maluna, dengan apa-apa yang mengamalkan kamu sekalian, iku khabiran, awas. Allah maha waspada. Jadi Allah waspada dengan semua yang kalian amalkan. Allah tahu, baik yang kecil, yang besar, yang secara lahiriah, yang disamarkan. Lah itu Allah tahu.
Maka yaqulu nabi al-sinati malaisa fi qulubihim itu merupakan firman Allah, jawaban Allah. Mereka katanya tersibukkan oleh keluarga atau oleh hartanya, itu hanya ucapan di lisan saja. Bal dhanantum, bahkan menyangka kamu sekalian, Allah yang qaliba, bahwa tidak akan kembali sapa rasul utusan, wal mu'minun, dan orang-orang iman. Ila ahlihim, tidak akan kembali ila ahlihim, pada keluarga mereka, keluarganya utusan dan orang-orang iman, abadan, selamanya. Wa zuyyina, dan dihias-hiasi apa dzalika, demikian itu persangkaan jelek kepada orang iman, kepada utusan, fi qulubikum, di dalam beberapa hati kamu sekalian. Wa dhanantum, dan menyangka kamu sekalian, dhannasau, persangkaan yang jelek. Wa kuntum, dan ada kamu sekalian, iku kauman, kaum buron, yang rusak. Bahkan kalian itu menyangka kepada utusan dan pada orang-orang iman, kalian menyangka akan tidak akan kembali ke keluarganya. Artinya kalah atau bahkan mati, tidak bisa pulang kepada keluarganya. Lah, kalian menyangka jelek kepada Nabi dan utusan dan para orang iman itu dihias-hiaskan dalam hati kalian. Kalian senantiasa berprasangka yang jelek. Kalian memang kaum yang rusak. Nah, itu kaum yang berprasangka jelek, itu kaum yang rusak. Waman, dan barang siapa lam yu'min, yang tidak iman dia, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah, fa inna, maka sungguhnya kami ku a'tadna, menyediakan kami, lil kafirina, untuk orang-orang kafir, menyediakan sa'iran, pada neraka sa'ir, neraka yang membakar. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan utusannya, maka kami sediakan neraka sa'ir untuk orang-orang yang tidak iman, untuk orang-orang yang kafir. Orang yang tidak iman pada Allah Rasul, orang-orang yang kafir, disediai neraka yang membakar. Orang yang tidak mau iman kepada Allah Rasul, orang yang kafir, ya, yang tidak mau memahami kitabnya Allah, Al-Quran, tidak mau memahami kitabnya utusan, Al-Hadith. Orang yang tidak mau mengimani, mengaji, memahami Al-Quran dan Al-Hadith, berarti orang kafir, berarti diancam neraka. Walillahi, dan bagi Allah, mulkus samawat, kerajaan beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Kerajaan langit bumi itu miliknya Allah. Yaghfiru, akan mengampuni siapa Allah, liman, kepada orang, yasha'u, dan yang menghendaki siapa Allah. Wa yu'adzibu, dan akan menyiksa siapa Allah, man, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Wa kana, dan ada siapa Allah, Allah iku ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman, lagi maha penyayang. Allah akan mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang iman yang mau tobat, lah itu yang diampuni. Sebaliknya, orang-orang yang Allah kehendaki akan disiksa. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau iman, orang-orang yang tidak mau tobat, akan disiksa. Allah sifatnya maha mengampuni orang iman yang mau tobat. Allah sifatnya maha penyayang terhadap orang-orang iman. Wa kana bil mu'minina rahima. Saya kulu, akan berkata sopal mukhallafun, orang-orang yang ngeri, orang-orang yang tertinggal, tidak ikut perang, tidak ikut membela agama Allah. Idzan talaqtum, apabila berangkat kamu sekalian, ila maghanimah, pada beberapa jarahan
pada beberapa harta rampasan perang. Litakhuduha, agar mengambil kamu sekalian pada maghonim, beberapa jarahan. Artinya ketika orang iman akan berangkat perang menyerang kaum yang perkiraan keadaannya lemah dan hartanya banyak, bisa mendapatkan banyak jarahan. Lah mereka mau ikut. Mereka berkata, "Zaruna, membiarkanlah kamu sekalian pada kami. Nattabi'kum, mengikuti kami pada kalian." Jadi mereka minta untuk diizinkan ikut perang. Karena perkiraannya perang pasti dapat jarahan, musuhnya kelihatan lemah, tapi hartanya banyak. Lah itu anak istrinya bisa nanti ditawan. Lah itu jadi bagian dari tawanan perang. Mereka memperkirakan itu dapat jarahan, mereka minta izin untuk ikut. Biarkan ya, kami tak ikut perang beserta kalian. Lah mereka kok ingin berangkat perang, padahal biasanya mereka tidak mau ikut, mereka takut, mereka alasan sibuk. Yuriduna, menghendaki mereka. Mereka mukhalafun, orang-orang yang ngeri itu, ayyubaddilu, bahwa mengganti mereka kalam Allah pada firman-Nya Allah. Mereka menghendaki merubah peraturan-peraturannya Allah. Mereka menghendaki agar merubah pada peraturan Allah. Termasuk umumnya orang yang bersifat seperti mereka, sifat-sifat kekafiran, sifat-sifat kemunafikan dimiliki itu, berangkat perang tidak mau. Nah, ini mau berangkat berarti mau mengikuti atau mau merubah firman-Nya Allah. Qul, katakanlah Nabi Muhammad, lan tattabi'una, tidak akan mengikuti kamu sekalian pada kami. Karena kadzalikum, seperti demikian itu, qala, telah berfirman sapa Allah min qablu, dari sebelumnya. Sudah menjadi firman-Nya Allah, begitu itu kalian tidak mau ikut berangkat, kalian selalu beralasan. Nah, maka sekarang kamu mau ikut, gak usah ya, kalian tidak akan mengikuti pada kami. Karena itu sudah menjadi firman Allah sebelumnya, kalian tidak mau ikut atau tidak akan ikut pada berbagai peperangan. Kalaupun ikut nanti malah menjadi kerusakan, membuat kerusakan. Fokusnya hanya pada jarahan, tidak bersungguh-sungguh, bahkan bisa membahayakan pasukan. Udah, kalian tidak usah ikut pada kami. Itu yang sudah difirmankan oleh Allah. Fasayakuluna, maka akan berkata mereka munafik. Mereka orang-orang yang ngeri itu, orang-orang yang tertinggal dari berangkat perang, atau orang-orang yang tidak diizini perang itu. Ucapannya bal tahsudunana, bahkan hasud kamu sekalian pada kami, dengki kamu sekalian pada kami, kalian mendengki kami ya. Perang yang perkiraan menang dapat banyak jarahan, kami nggak boleh ikut. Dengki ya, kalian berarti dengki pada kami. Balkanu, bahkan ada mereka orang-orang yang senantiasa ngeri, orang-orang munafik, ikulayafkohuna, tidak faham mereka, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi memang orang-orang munafik itu orang-orang yang tidak faham, kecuali ya sedikit fahamnya. Nah itu, kecuali fahamnya yang sedikit, yang faham itu hanyalah sedikit. Biasanya ya yang hal-hal yang
tidak cocok dengan pikirannya, dia tidak mau menerima, tidak bisa memahami peraturan-peraturan Allah, pilih-pilih yang kelihatan menguntungkan, yang kelihatan baik menurut angan-angannya dia ikut, yang kelihatan berat apalagi mengancam jiwanya atau mengurangi hartanya, disuruh membela, mengeluarkan harta atau berangkat perang, mereka tidak mau. Nah, memang umumnya orang munafik itu tidak faham, kecuali hanya sedikit fahamnya. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, lil mukhallafin, pada orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang ngeri, minal a'rab, dari orang-orang a'rab, orang Arab pedesaan, perkampungan, orang Badui. Satu dauna, akan diajak kamu sekalian, kalian orang-orang Arab, ila kaumin, pada kaum uli baksin, yang memiliki bahaya peperangan, syadidin, yang berat, kaum yang ahli perang. Tuqatilunahum, memerangi kamu sekalian pada mereka kaum, au yuslimun, atau menyerah mereka, masuk Islam mereka kaum. Fa'in tuti'u, maka seandainya taat kamu sekalian, mau ikut berangkat perang menghadapi musuh yang kuat, yu'tikum, maka akan memberi kum, pada kamu sekalian, siapa Allah, ajaran, pada pahala, hasanan, yang bagus. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang biasa tertinggal dari golongan orang Arab, orang-orang yang biasa tidak mau ikut perang, dari orang-orang Arab pedalaman, Arab desa. Ketahuilah kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang kuat, yang memiliki bahaya perang yang hebat. Kalian akan memerangi mereka, atau mereka sudah masuk Islam, mereka mau menyerah. Itu kalian nanti akan menghadapi sana. Jadi kaum yang dimaksud, kaum uli baksin syadid, itu orang Ghatafan, kaum ahli perang dari Bani Hanifah. Maunya akan diajak menyerang mereka. Wa in tatawallau, dan seandainya berpaling kamu sekalian, kalian tidak mau berangkat menghadapi perang, menghadapi kaum yang kuat itu, kama tawallaitum, sebagaimana berpalingnya kamu sekalian, biasanya memang kalian berpaling, tidak ikut berangkat, min qablu, dari sebelumnya, yu'adzibukum, maka akan menyiksa siapa Allah pada kalian, azaban, dengan siksaan, aliman, yang pedih. Kalau kalian ya seperti biasanya berpaling, tidak mau berangkat, tidak mau ikut perang, ya, seperti biasanya kamu yang tidak ikut perang, ketahuilah Allah akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan, siksa neraka. Laisa, tidak ada iku alal a'mah harajun, atas orang yang buta apa harajun, dosa. Wala, dan tidak ada alal a'raji, atas orang pincang apa harajun, dosa. Wala alal maridi, dan tidak ada atas orang yang sakit apa harajun, dosa. Tidak berdosa kalau tidak ikut perang. Orang yang keadaannya darurat, keadaan matanya buta, atau keadaan pincang, atau keadaan sakit, itu tidak dosa kalau tidak berangkat perang. Itu malah ya lebih baik tidak usah ikut perang. Nanti kalau sakit ikut perang malah merepotkan yang lain. Nah itu
baru perjalanan berapa ini sudah minta dipijitin, sudah minta dikerokin, lah itu yang sakit-sakit malah minta pelayanan berbeda, pelayanan istimewa. Atau yang pincang mestinya mengejar musuh nggak bisa karena pincang, atau nggak bisa lari kalau dikejar musuh. Lah itu orang yang keadaannya pincang, apalagi yang keadaannya buta. Kalau buta ya malah membahayakan nanti. Mau menyerang musuh nggak tahu keliru temennya, atau mestinya lari menghindar malah lari mendatangi musuh. Lah itu hal-hal yang membahayakan keadaan darurat itu, orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit itu tidak dosa kalau tidak ikut perang. Ada kemurahannya, ada rukhsahnya. Waman dan barang siapa yuti yang taat dia Allah pada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah, menetapi Al-Quran dan menetapi Al-Hadis. Taat Allah, menetapi Al-Quran, dikaji, difahami, diamalkan. Menetapi utusan, mengaji hadis, difahami, terutama hadis-hadis yang sahih, dari sahih Muslim, sahih Bukhari, kemudian kitab-kitab sunan, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, termasuk kutubus sittah yang Ummahatul Kitab, Ummahatul Kutub, kitab hadis yang masyhur di kalangan umat Islam. Lah itu harus betul-betul dikaji, difahami, diamalkan, itu mentaati utusan. Orang yang taat Allah Rasul, jaminannya yudakhilhu, akan memasukkan pada man jannatin, pada surga. Memasukkan siapa Allah hu pada man jannatin, pada beberapa surga. Tajri, mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga, apal anhar, beberapa sungai. Di dalam surga berbagai macam sungai yang nikmat. Ada sungai air tawar, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Mengalir di dalamnya beberapa sungai. Waman dan barang siapa ya tawalla, yang berpaling dia, tidak mau taat Allah Rasul, tidak mau menetapi Quran hadis, yu'adzibahu, maka akan menyiksa pada man, menyiksa siapa Allah pada man, azaban, dengan siksaan, aliman, yang pedih, siksa neraka. Orang yang berpaling, tidak mau taat Allah Rasul, tidak mau mentaati, mengkaji Al-Quran dan hadis, ancamannya orang itu akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih berupa neraka. Kita bersyukur menjadi golongan orang-orang yang taat, mau mengkaji, memahami, mentadaburi Al-Quran, juga mengkaji Al-Hadis, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, atau beberapa kitab-kitab hadis yang lain. Terus kita mau mengkaji sehingga bisa memahami dan mengamalkannya. Insya Allah betul-betul kita akan mendapatkan surga yang Allah janjikan. Karena sudah menjadi firman-Nya ini, taat Allah Rasul, Allah akan masukkan ke dalam surga. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Laqad radiya, niscaya sungguh telah ridha sapa Allah telah senang siapa Allah, anil mukminin, dari orang-orang iman. Id, ketika itu, yubayyi'unaka, berbaiat mereka kepadamu Muhammad, berjanji berbaiat di Hudaybiyah, baiat Ridwan, tahtas syajarah, di bawah pohon samurah atau pohon kelampis. Fa'alima, maka mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa, fi qulubihim, di dalam hati mereka, di
di dalam beberapa hati mereka. Fa'anzala maka menurunkan siapa Allah as-sakinata pada ketentraman, ketenangan, kedamaian. Alaihim atas mereka orang iman. Wa asabahum dan memberi pahala siapa Allah pada mereka. Fathan pada kemenangan. Qoriban yang dekat. Akhirnya ketemu kemenangan yang dekat. Fathu Khaybar. Sampai akhirnya Fathu Makkah. Allah sungguh-sungguh telah ridho, telah senang terhadap orang-orang iman yang ketika itu mereka berbaiat kepada Nabi di bawah pohon kelampis di tanah Hudaybiyah, mengerjakan baiat ridwan. Allah mengetahui isi hati mereka, ucapan dan hatinya yang betul-betul dengan tulus, dengan sungguh-sungguh berbaiat kepada Nabi Muhammad. Allah mengetahui. Allah akhirnya menurunkan ketenangan, ketentraman pada mereka orang iman. Dan Allah juga memberi balasan di dunia, diberi kemenangan yang dekat. Sepulangnya dari Hudaybiyah akhirnya berhasil memiliki kemenangan di Khaybar, Fathu Khaybar. Wa maghanima dan beberapa jarahan, beberapa ghanimah katsiratan yang banyak. Ya'khudunaha mengambil mereka orang iman ha pada ghanimah. Wa kana dan ada sapa Allah iku azizan, zat yang maha mulia, maha menang, hakiman lagi maha menghukumi. Allah juga memberi atau menurunkan beberapa ghanimah, beberapa jarahan yang bisa mereka dapatkan yang jumlahnya sangat banyak. Mereka bisa memiliki, mendapatkan ghanimah itu. Allah sifatnya maha mulia, Allah sifatnya maha menghukumi. Wa'adakum menjanjikan kum pada kamu sekalian sapa Allahu Allah. Maghanimah pada beberapa ghanimah, beberapa jarahan katsiratan yang banyak. Ta'khudunaha yang mengambil, mendapatkan, mengambil kamu sekalian ha pada ghanimah. Fa'ajjala maka mencepatkan, mentergesakan sapa Allah lakum untuk kamu sekalian hadhihi pada ini. Wa kafa dan mencegah siapa Allah aidian nas pada beberapa tangannya manusia. Angkum jauh dari kamu sekalian. Walitakuna dan supaya ada apa ghanimah iku ayatan menjadi ayat, bukti tanda kekuasaan Allah, lil mu'minin manfaat bagi orang-orang iman. Wa yahdiyakum dan menunjukkan siapa Allah pada kamu sekalian siratan pada jalan mustaqiman yang lurus. Allah akhirnya menjanjikan untuk kalian banyaknya ghanimah, banyaknya jarahan yang kalian dapatkan. Allah mencepatkan yang ini termasuk Khaybar, dicepatkan, dikuasai menjadi harta faid, diterima oleh orang-orang iman. Baru didatangi sebelum diserang sudah ketakutan, mereka sudah lari meninggalkan tanah Khaybar. Akhirnya menjadi hartanya orang iman, menjadi ghanimah, menjadi harta faid. Allah juga mencegah manusia dari kalian. Manusia dari orang Yahudi, orang-orang penduduk Mekah, orang-orang Bani Asad, Ghatafan dan lain-lain itu banyak
tapi mereka tidak berani kepada orang iman lagi. Padahal jumlah mereka banyak. Karena Allah mencegah manusia dari kalian. Jadi orang-orang kafir meskipun jumlahnya banyak, orang Yahudi meskipun jumlahnya banyak, akhirnya ditahan oleh Allah, tidak takut, tidak berani atau takut kepada orang iman. Itu. Karena sudah terbukti beberapa kali menang, termasuk ya waktu Khaybar mereka juga lari takut, sudah meninggalkan kebun-kebunnya, ada yang sempat merobohkan pohon-pohon kurmanya, membakar. Nah itu bukti Allah mencegah manusia dari kamu sekalian. Meskipun jumlah mereka banyak, mereka tidak berani menyerang pada kalian. Dan itu semua adanya jarahan yang banyak, bagian dari ayat bagi orang iman. Bukti kekuasaan Allah untuk orang iman. Orang iman yang asalnya banyak yang melarat, banyak yang du'afa. Nah, setelah Fathu Khaybar itu ya meningkat sekali. Nah itu. Banyak yang terus mendadak jadi agniya. Nah itu. Asalnya du'afa, asalnya ashabus sufah. Banyak yang terus meningkat. Nah itu merupakan ayat bagi orang iman. Allah menunjukkan pada kamu sekalian jalan yang lurus, jalan menuju surga. Wa ukhra, dan yang lain, artinya ghanimah yang lain, lam taqdiru, yang belum menguasai kamu sekalian, alaiha, atas ghanimah yang lain. Qad ahata, sungguh telah meliputi sapa Allahu Allah biha, dengan ukhra, dengan yang lain. Wa kana, dan ada sapa Allah ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu, iku qadiran, maha menguasai, maha kuasa. Dan juga Allah menyediakan yang lain, menjanjikan yang lain yang belum kalian kuasai. Tapi Allah akan meliputi, Allah meliputi pada yang lain itu. Seperti menguasai Romawi, menguasai Persia. Nah itu yang lain yang kalian belum menguasai waktu itu. Pada zaman Fathu Khaybar ya, belum bisa sampai menguasai Rum ataupun Persia. Nah, setelah zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar lah mulai sampai ke sana-sana. Rum, Persia bisa terkuasai. Allah sifatnya maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi betul-betul Allah memberi untuk orang iman, di dunianya sudah diberi kemenangan, diberi keberhasilan. Walau qatalakum, dan seandainya memerangi pada kamu sekalian, sapa alladzina kafaru, orang-orang kafir, lawallahu, maka niscaya berpaling mereka atau membelokkan mereka, al-adbaro, pada belakang. Pasti mereka akan lari. Tsumma la yajiduna, kemudian tidak menemui mereka, orang-orang kafir, walian, pada kekasih, wa nasiron, dan pada penolong. Seandainya orang kafir waktu itu, termasuk waktu perjanjian Hudaybiyah, mereka seandainya berani menyerang, memerangi pada orang iman, pasti mereka akan mundur, pasti mereka akan kalah, dan mereka tidak menemui kekasih, tidak menemui penolong yang mengasihi, yang menolong mereka, orang-orang kafir. Mereka pasti kalah menghadapi orang iman.
Nah, orang kafir dikalahkan itu merupakan sunnatullah. Sunnatullah pada sunnahnya Allah. Peraturannya Allah. Ketentuannya Allah. Allati yang qad khalat sungguh telah lewat min qablu dari sebelumnya. Sungguh telah lewat apa? Sunnah min qablu dari sebelumnya. Walan tajida dan tidak akan menemui engkau Muhammad. Li sunnatillahi pada sunnahnya Allah, tabdilan pada ganti. Jadi orang kafir dibuat kalah, mendapatkan siksa termasuk dikalahkan di dunianya, itu merupakan sunnatullah yang telah lewat dari sebelumnya. Umat-umat terdahulu juga begitu. Orang-orang kafir akhirnya dikalahkan, disiksa. Orang kafir dikalahkan, orang iman dimenangkan. Itu merupakan sunnat Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnahnya Allah tidak akan berubah. Kamu tidak akan menemui perubahan atas ketentuan atau sunnahnya Allah. Orang iman yang dimenangkan, orang kafir dikalahkan. Wahwa dan dia Allah iku aladzat kafa yang telah mencegah siapa Allah. Aidiyahum pada tangan mereka orang kafir, angkum dari kamu sekalian orang iman. Wa aidiyakum dan pada tangan kamu sekalian, anhum dari mereka orang kafir. Bibatokni Makkah pada tengahnya Mekah. Tengahnya Mekah di sini maksudnya ya di Hudaybiyah. Min ba'di an adfarakum, min ba'di dari setelahnya an adfarakum bahwa memenangkan siapa Allah pada kalian, alaihim mengalahkan mereka orang kafir. Wa kana dan ada saballahu Allah bima ta'maluna dengan apa-apa yang mengamalkan kamu sekalian, iku basiran maha melihat. Jadi Allah mencegah tangan mereka dari kalian orang iman. Mereka yang akan menyerang orang iman itu digagalkan oleh Allah, dicegah oleh Allah. Juga Allah menahan tangan kalian dari mereka. Tidak sampai memerangi, menyerang pada mereka orang kafir. Ketika itu kalian di tengahnya Mekah, maksudnya di pinggiran atau di Hudaybiyah. Setelah Allah memberikan kemenangan pada kamu sekalian, mengalahkan mereka. Allah sifatnya maha mengetahui terhadap semua yang kalian amalkan. Jadi Allah memang benar-benar mencegah orang iman dari orang musyrik. Orang musyrik tidak berhasil menyerang kepada orang iman. Dalam hadis Ahmad juga hadis Muslim, An Anas bin Malikin qala lamma kana yaumul Hudaybiyah, ketika ada harinya perjanjian Hudaybiyah, habata turun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu sapa samanuna rajulan min ahli Makkah fisilah. Ada 80 orang laki-laki dari penduduk Mekah yang akan menyerang pada Nabi, menyerang pada Nabi dan orang-orang iman. Sejumlah 80 orang. Lengkap dengan persenjataan pedang-pedang mereka. Min kibali Jabal Tan'im, dari arahnya Gunung Tan'im. Gunung Tan'im ya dekat dengan Mekah. Tan'im sendiri itu sudah tanah halal, sehingga bisa untuk tempat mikot orang yang akan mengerjakan umroh. Tanah Tan'im seperti Aisyah dulu, sahabat Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga umroh dari Tan'im. Tan'im termasuk sudah tanah
halal, tanah halal yang ada di dekatnya Mekah. Nah, mereka datang dari arah Gunung Tanim sejumlah 70 orang dengan 80 orang, maaf, sama nunarojulan, 80 orang dengan persenjataan, dengan pedang. Yuriduna menghendaki mereka ghirrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertujuan menyerang pada Nabi. Fada'a maka mendoakan sapa Nabi alaihim berat atas mereka. Fa'ukhidhu maka ditangkap mereka 80 orang. Kala berkata Affan, fa'afa maka memaafkan sapa Nabi anhum dari mereka. Wa nazalat dan turun apa ayat, apa hadil ayat ini ayat. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah mim ba'di an azfarakum alaihim. Jadi ada 80 orang laki-laki yang akan menyerang Nabi dari Gunung Tanim itu. Ternyata dengan doanya Nabi mereka betul-betul dikalahkan. Nah itu Allah Nabi mendoakan berat atas mereka, akhirnya mereka kalah. Mereka bisa ditangkap 80 laki-laki yang dengan pedang itu bisa ditangkap. Nah, Nabi memaafkan, Allah juga memaafkan. Nah, Nabi memaafkan dari mereka, akhirnya dilepaskan kembali. Nah, itu artinya mereka yang akan menyerang orang iman dicegah oleh Allah. Orang iman juga tercegah dari mereka, tidak membunuh mereka. Nah itu, padahal mereka sudah membawa pedang, mau menyerang Nabi. Tapi Allah menghendaki lain, mereka malah bisa ditangkap. Nah itu. Wa nazalat hadil ayah wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah mim ba'dan azfarakum alaihim. Setelahnya kalian menang, termasuk perjanjian Hudaybiyah yang kelihatannya memojokkan atau membuat orang iman seperti dikalahkan, tapi sebenarnya Allah memberi kemenangan. Bentuk pengakuan mereka, kemudian mereka akhirnya menyetujui mengadakan perjanjian damai dengan orang iman, dan tahun depannya mereka harus mengizinkan orang iman untuk umroh qadha. Lah itu bagian dari Allah memberikan kemenangan pada mereka. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah itu betul-betul Allah sudah menampakkan kemenangannya. Pulang dari sana sampai ke Madinah beberapa waktu kemudian bisa mengalahkan Khaybar. Itu sampai akhirnya bisa Fathu Makkah. Wa kana dan ada sapa Allah bima ta'maluna dengan apa-apa yang mengamalkan kamu sekalian iku basiran, maha melihat. Allah maha melihat atas semua yang kalian amalkan. Nah itu artinya akan ada pembalasan, jangan dikira. Nah itu Allah maha melihat semua itu. Hum adapun mereka iku alladzina kafaru, orang-orang kafir. Wasaddu dan mencegah mereka kum pada kamu sekalian orang iman. Anil masjidil haram, dari masjidil haram. Wal hadiah dan mencegah pada hadiah, unta hadiah. Makufan yang ditahan, yang dikeker atau yang ditahan. Ayya belugo bahwa sampai apa hadiah makhillahu pada tempat halalnya hadiah. Mereka adalah orang-orang kafir yang mencegah kalian dari Masjidil Haram, yang mencegah tidak membolehkan
harus kembali ke Madinah, baru boleh tahun berikutnya. Mereka mencegah Masjidil Haram untuk digunakan umroh. Dan mereka mencegah hadiah, unta hadiah yang mestinya untuk rangkaian ibadah haji atau umroh, untuk hadiah, ternyata dicegah oleh mereka. Dicegah ia belugha bahwa sampai apa hadiah makhillahu pada tempat halalnya hadiah. Dia apa? Orang-orang kafir yang mencegah manusia dari sabilillah, mencegah hadiah berupa unta-unta hadiah yang akan dibawa masuk ke tanah haram. Lalu itu mereka cegah dari sampai di tempat halalnya. Akhirnya ya memang Nabi memerintahkan untuk tahallul, lukar, menyembelih hadiahnya di Hudaybiyah. Nah itu karena memang tidak bisa masuk Mekah waktu itu. Nah, dengan perjanjian itu kalian tidak bisa menyampaikan hadiah pada tempat halalnya tahun itu. Nah, karena dicegah oleh orang-orang kafir. Walaulah dan seandainya tidak rijalun beberapa laki-laki mukminun, orang-orang yang iman. Wanisaun dan beberapa wanita mukminatun yang iman. Lam ta'lamuhum yang tidak atau belum mengetahui kamu sekalian hum pada mereka. Mereka orang iman laki-laki maupun perempuan. Anta ta'uhum bahwa menginjak kamu sekalian pada mereka. Fatusibakum maka menimpa pada kamu sekalian minhum dari mereka. Apa ma'arratun dosa atau celah bighairi ilmin dengan tanpa ilmu. Jadi seandainya tidak ada laki-laki dan wanita yang beriman, laki-laki iman, wanita-wanita yang iman, yang kalian tidak mengetahui keberadaan mereka, sehingga kalian mungkin menginjak, membunuh atau ada di antara mereka yang jatuh kurban. Nah, seandainya tidak ada itu, kalian hampir saja atau kalian akan menginjak pada mereka. Kalau sampai kalian menginjak pada mereka, memusibai pada mereka, berarti kalian mendapatkan dosa tanpa ilmu. Nah, itu memang ada beberapa orang iman laki-laki maupun perempuan yang masih belum berani terang-terangan menunjukkan keimanannya. Nah, itu masih merahasiakan keimanannya, masih menunggu kemenangan Islam waktu itu. Lah, dengan adanya mereka, orang-orang iman yang kalian tidak mengetahui keberadaannya, padahal mereka betul-betul orang iman, laki-laki maupun perempuan, bisa-bisa kalian menginjak atau menimpakan musibah pada mereka, menyerangnya, membunuhnya, atau secara tidak sengaja ikut menjadi korban. Nah itu kalian bisa menimpakan siksa atau menginjak pada mereka, dan itu menjadikan kalian berdosa, kalian tercela dengan tanpa ilmu. Liudakhila agar masukkan sapa Allah fi rahmati di dalam rahmatnya Allah. Man pada orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Agar Allah memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki masuk ke dalam rahmatnya Allah. Siapa mereka? Ya orang-orang iman. Nah itu orang-orang iman, baik laki-laki ataupun perempuan, itu dikehendaki oleh Allah
dimasukkan ke dalam rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya. Lau tajayyalu, seandainya memisai kamu sekalian orang iman, waktu itu sudah memisai dari desanya, tempatnya orang kafir, seandainya kalian memisai, la'adzabna, maka niscaya menyiksa kami Allah, alladzina kafaru, pada orang-orang kafir, minhum, dari mereka, adzaban, dengan siksaan, aliman, yang pedih. Jadi seandainya kalian itu sudah berbeda tempatnya, kalian sudah memisai dari mereka orang kafir, pasti Allah akan menimpakan siksaan untuk orang kafir dengan siksaan yang pedih. Di dunianya saja sudah tersiksa. Karena itu seandainya kalian sudah memisai. Nah, karena memang ya masih ada orang iman yang tercampur, ada masih belum terang-terangan menunjukkan keimanannya, masih ada yang membaur di dalam mereka sehingga ya tidak langsung disiksa. Kalau tempatnya sudah terpisah, orang iman tersendiri, orang kafir tersendiri, oh ya orang kafir akan ditimpai siksaan. Ketika itu ja'ala, menjadikan sapa alladzina kafaru, orang-orang kafir, fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka, alhamiyata, pada panas-panasan, hatinya merasa panas. Hamiyatal jahiliyah, panas-panasan jahiliyah, hatinya panas, hatinya emosi, emosinya seperti orang jahiliyah. Fa'anzala, maka menurunkan sapa Allahu Allah, sakinatahu, pada ketenangannya Allah, ala rasulihi, atas utusan Allah, wa alal mu'minin, dan atas orang-orang iman, wa alzamahum, dan menetapkan siapa Allah pada mereka, kalimat taqwa, pada kalimat taqwa, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Wa kanu, dan ada mereka orang iman, iku ahakko, lebih berhak, biha, dengan kalimat taqwa, wa ahlaha, dan ahlinya kalimat taqwa. Ketika itu orang-orang kafir menjadikan di dalam hatinya panas-panasan jahiliyah. Panas-panasan jahiliyah karena mereka menolak untuk menerima tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mereka tidak mau mengakui kalimat itu, sehingga disuruh mengganti perjanjian dengan awal Bismillah itu. Yang kedua, perjanjian yang atas nama Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mereka juga tidak mau menerima. Nah, itu hadza ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah, mereka tidak mau. Mereka minta diganti hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah, begitu saja. Mereka juga mencegah orang iman akan mau masuk ke Mekah untuk umroh, dicegah oleh mereka. Nah, itu panas-panasan jahiliyah yang ada dalam hati mereka orang kafir. Nah, sebaliknya Allah menurunkan untuk orang iman ketenangan. Nabi dan para sahabat, orang-orang iman diberi ketenangan oleh Allah. Nah, itu
yakin akan bisa mengerjakan umroh tahun depan. Meskipun tahun itu harus tahallul dan menyembelih hadiah belum pada waktunya. Nah, itu di tempat dia tercegah di Hudaybiyah itu. Nah, tapi tahun depan akan bisa mengerjakan. Akhirnya Allah memberi pada Nabi dan orang-orang iman bisa memiliki ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Allah juga menetapkan dalam orang iman hatinya itu memiliki kalimat takwa. Nah itu ditetapkan kalimat takwa dalam hatinya, dalam dirinya. Karena memang orang iman itu lebih berhak dengan kalimat takwa dan memang ahlinya, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Senantiasa banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu sampai matinya, selama hidupnya banyak zikir, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah lah. Begitu meninggal juga ditetapkan dalam hatinya, ditanya oleh malaikat ya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena memang orang iman itu lebih berhak dan ahlinya kalimat takwa itu. Wa kana dan ada sapa Allah bikulli syai'in dengan tiap-tiap sesuatu iku aliman maha mengetahui. Allah sifatnya maha mengetahui pada segala sesuatu. Kalau dalam riwayat hadisnya ini banyak dan panjang tentang perjanjian Hudaybiyah itu. Bagaimana Nabi dengan unta koswaknya ketika sampai di Hudaybiyah, ontanya tidak mau meneruskan perjalanan. Akhirnya Nabi dan para sahabat tertahan di situ. Ternyata seandainya masuk ke Mekah waktu itu ya terjadi perang dan terjadi banyak kerusakan. Lah, akhirnya Allah mengarahkan mereka akhirnya bisa mengadakan perjanjian. Pengakuan dari orang-orang kafir, orang-orang Mekah, mengakui keberadaan orang iman, mau melaksanakan perjanjian. Meskipun tahun itu belum bisa mengerjakan ibadah umroh, nah tahun depan bisa mengerjakan. Tahun 6 Hijriah waktu itu belum bisa lah, tahun 7-nya bisa mengerjakan umroh qadha. Laqad shadaqa niscaya sungguh telah membenarkan sapa Allah Rasulahu pada utusannya Allah, ar-ru'ya pada impian bil haqqi dengan hak. Impiannya Nabi itu dibenarkan, diwujudkan oleh Allah. Nah itu Nabi sudah memimpikan bisa mengerjakan umroh di Mekah beserta para sahabatnya, sampai banyak yang menggundul kepalanya, ada sebagian yang menggunting, bisa mengerjakan umroh. Lah janji itu Allah impian itu Allah benarkan, Allah wujudkan. La tadkhulunna niscaya akan masuk sungguh kalian al masjidil haram pada masjidil haram, insya Allah seandainya menghendaki sapa Allah, aminin orang-orang yang aman, muhallikina orang-orang yang menggundul, ru'usakum pada kepala kalian, maksudnya rambutnya digundul, wa muqassirin dan orang-orang yang memendekkan, menggunting rambutnya sebagian atau dipendekkan. La takhafuna dengan tidak takut kalian, tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut, karena dalam masa damai dan tidak takut dari musuhnya. Nah itu meskipun dibatasi hanya 3 hari, tapi ya dengan perasaan nyaman, perasaan aman, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Fa'alima maka mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa lam ta'lamu yang belum mengetahui kamu sekalian.
tidak mengetahui kamu sekalian. Faja'ala maka menjadikan siapa Allah min duni dzalik dari selainnya demikian itu Allah jadikan fathan pada kemenangan qoriban yang dekat. Lah. Kalian yang bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, insya Allah keadaannya aman. Kalian pasti akan bisa masuk ke Masjidil Haram keadaan aman. Kemudian bisa mengerjakan umroh, setelah lukar bisa menggundul rambutnya atau menggunting rambutnya. Dalam keadaan tidak khawatir, tidak takut. Nah, Allah juga mengetahui apa-apa yang kalian tidak tahu atau yang belum kalian ketahui. Allah menjadikan kemenangan yang dekat untuk kamu sekalian. Akhirnya pulang dari perjanjian Hudaybiyah itu Allah memberikan kemenangan Fathu Khaybar. Nah, itu kemenangan yang dekat yang Allah tampakkan untuk orang iman. Huwa dia Allah iku alladzi dzat arsala yang telah mengutus siapa Allah rasulahu pada utusannya Allah. Bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haqqi dan agama yang hak, agama yang benar. Liyudhhirahu agar memenangkan siapa Allah, menampakkan, memenangkan siapa Allah hu pada agamanya yang benar. Alad dini mengalahkan agama kullihi kesemuanya agama. Wa kafa dan cukup sapa billahi Allah syahidan penyaksiannya. Allah adalah zat yang telah mengutus utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, membawa agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya mengalahkan kesemua agama yang lain. Allah memenangkan agama Islam. Orang Islam dimenangkan mengalahkan agama-agama lain. Pemeluk agama lain, agama-agama lain dikalahkan. Yang luhur, yang menang adalah agama Islam. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Kalaupun mungkin orang-orang kafir tidak mau menyaksikan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan akhir zaman, Allah cukup sebagai saksi yang menyaksikan. Muhammadun adapun Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu menjadi utusan Allah. Walladzina dan orang-orang ma'ahu beserta Nabi Muhammad iku asyidda orang-orang yang tegas, orang-orang yang kejam alal kufar atas orang-orang kafir. Ruhama lagi kasih sayang bainahum di antara mereka. Tarohum melihat engkau Muhammad pada mereka rukkaan orang-orang yang ruku sujadan lagi sujud. Ya betaguna mencari mereka fadlan pada keutamaan minallahi dari Allah waridwanan dan keridoan. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lah, orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad adalah orang-orang yang kalau terhadap orang kafir itu tegas, kalau terhadap orang-orang iman kasih sayang, penuh dengan kelembutan kasih sayang. Itu orang-orang iman yang menyertai Nabi, para sahabat, itu sesama orang iman ya penuh kasih sayang. Nah itu.
Kalau terhadap orang kafir ya tegas, bahkan istilahnya kejam, nah itu tanpa kompromi. Nah, tapi kalau dengan orang iman betul-betul bisa lemah lembut, kasih sayang. Engkau melihat pada mereka orang-orang iman itu senantiasa tertib sholatnya, mengerjakan ruku sujud, mengerjakan sholat dengan tertib, mencari keutamaan dari Allah, mencari ridhonya Allah. Nah itu, mencari ridhonya Allah, mencari keutamaan dari Allah, tertib ibadahnya, tertib sholatnya, ruku sujudnya. Simahum adapun tanda mereka, fi wujuhim di dalam wajah mereka, min athari sujud dari bekasnya sujud. Tanda di wajah mereka ada tanda bekasnya sujud. Tanda bekasnya sujud itu ya kekhusyuan, ketawaduan yang ada di wajahnya. Al-khusyu' wa tawadu'. Nah itu. Atau as-samtul hasan. Kalau dari Ibnu Abbas dalam riwayat Tabari itu ada simahum fi wujuhim, itu maksudnya as-samta wal as-samtal hasan. Nah itu. Ada tanda kebaikan di wajahnya. Kalau di riwayat lain di Tabrani an-nuru yaumal qiyamah. Betul-betul mendapatkan cahaya besok hari kiamat ada di wajah mereka. Bekas sujudnya itu besok pada hari kiamat betul-betul bersinar. An-nuru yaumal qiyamah. Kalau dalam riwayat Ibnu Majah, an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kathurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Nah itu. Barang siapa yang banyak salatnya di waktu malam, maka siangnya itu wajahnya tampak bagus-bagusnya wajah di waktu siang. Dzalika adapun demikian yang tersebut iku mathaluhum gambaran mereka. Gambarannya Nabi dan orang-orang iman. Fit Taurati tersebut di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum dan gambaran mereka fil Injil di dalam kitab Injil. Iku kazar'in sebagaimana satu tanaman gogo, tanaman padi-padian. Akhraja yang mengeluarkan apa zar, tanaman padi-padian itu, biji-bijian itu. Syata'ahu pada anaknya. Maksudnya ya memang seperti satu batang padi itu nanti keluar anak-anaknya. Syata'ahu pada anak-anaknya. Fa'azzarahu maka menguatkan apa syata'ah anak-anaknya hu pada zara. Fastagladho maka menggerombol apa zara. Fastawa maka tetap apa zara, apa tumbuhan biji-bijian itu ala sukihi atas pangkalnya. Yu'jibu
menyenangkan, mengherankan maksudnya menyenangkan apa tanaman, apa zara, az-zurra'a pada orang yang menanamnya. Az-zurra'a pada orang yang menanamnya. Liyaghidha agar membuat marah siapa Allah bihim sebab mereka orang iman, al-kuffara pada orang-orang kafir. Jadi gambaran orang iman itu ada di dalam Taurat. Juga ada gambarannya di dalam kitab Injil. Kalau yang kitab Injil gambarannya orang iman itu seperti satu batang tumbuhan biji-bijian, seperti satu batang padi, batang pohon padi yang ditancapkan. Lah, beberapa hari kemudian nanti sudah banyak anak-anaknya. Lah itu mengeluarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya itu semakin menguatkan, menggerombol, menetapkan, sulit dicabut, dan jumlahnya semakin banyak. Nah itu asalnya hanya satu batang. Nah itu kemudian ngeremboko, kemudian tambah banyak anak-anaknya, menguatkan, menggerombol, sehingga tetap di batangnya itu. Gambaran Nabi dan orang-orang iman yang membuat senangnya orang yang menanam. Allah senang kepada Nabi dan orang iman, asalnya sedikit atau asalnya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibantu, ditolong oleh para sahabatnya, baik orang-orang muhajirin maupun orang-orang ansor, jadinya kuat, jadinya banyak, jadinya kokoh. Nah itu sampai akhirnya bisa menang Fathu Khaybar di Mekah, di Madinah, bisa Fathu Khaybar, akhirnya bisa kembali ke Mekah untuk menaklukkan Mekah. Nah itu bisa menang, mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Nah itu gambaran yang Allah buat. Nah, keadaannya orang iman itu membuat orang-orang kafir jadi marah. Nah itulah ya, dulu hanya satu, hanya sedikit kok, sekarang tambah banyak, tambah kuat. Perang kita berkali-kali kalah, banyak pemimpin kita yang mati. Nah, tambah marah, tapi ya tetap kalah mereka. Akhirnya betul-betul dikalahkan oleh orang iman. Orang iman semakin kuat, orang iman Allah paring kemenangan, keberhasilan. Wa'ada menjanji sapa Allahu Allah alladzina amanu pada orang-orang iman, wa amilus solihati dan orang-orang yang beramal solih, minhum dari mereka. Allah menjanjikan maghfiratan pada pengampunan, wa ajaran dan pahala aziman yang agung. Nah itu Allah menjanjikan pada orang iman dan yang beramal solih, gandengan satu paket. Orang iman itu harus amal solih. Nah itu orang iman dan yang mau amal solih itu Allah menjanjikan pengampunan dan pahala yang agung, pahala yang besar berupa surga. Nah ini betul-betul akan ditemui oleh orang-orang iman yang mau beramal solih, mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan pahala yang agung dari Allah, mendapatkan surga, selamat dari neraka. Maka kita orang iman ya betul-betul menertibkan amal solih kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita,
menertibkan amal soleh kita agar betul-betul mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan surga. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Demikian untuk ngaji kita pada sesi kali ini. Barangkali ada kurang lebihnya, khilaf, keliru ataupun kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Semoga Allah paling faham, manfaat dan barokah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.